menentukan tujuan investasi saham merupakan hal penting dari awal kita melakukan transaksi di bursa saham. Dengan adanya data dan informasi investor asing yang setiap harinya keluar dan masuk di IHSG, seharusnya tidak boleh merubah dan mempengaruhi tujuan awal investasi saham kita. Pada video ini, kita akan bahas untuk studi kasus pada saham Bank BBRI, mengapa kita tidak perlu mengikuti keluar dan masuknya investor asing pada saham Bank BBRI. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu channel ini, dan informasi pada video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Informasi ini lebih ditujukan untuk kawan-kawan yang tidak mempunyai waktu setiap hari mengamati pergerakan harga saham, dan mempunyai tujuan investasi untuk jangka waktu yang panjang. Bank BBRI hanyalah contoh studi kasus yang coba saya gunakan, berdasarkan data, fakta, dan realita, serta pengalaman pribadi selama kurang lebih 4 tahun terakhir sejak kenal saham. Namun, jika kawan-kawan punya pandangan lain, nanti setelah nonton video ini kita bisa diskusi di kolom komentar. Setidaknya saya punya 3 alasan kuat, mengapa khusus untuk saham Bank BBRI, kita tidak perlu terlalu mengikuti atau melawan investor asing. Pertama, money management. Kedua, faktor fundamental BBRI. Ketiga, investor atau bandar asing. Mari kita bahas satu persatu. Money management adalah faktor paling utama sebelum kita menggunakan analisa fundamental, teknikal ataupun bandarmologi. Kemampuan seorang investor mengatur dana dalam penggunaan modal agar bijak dan sebagaimana mestinya. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi jika ada kerugian di kemudian hari. Money management difokuskan untuk mengelola risiko, dengan menetapkan batasan kerugian, dan menggunakan stop loss, serta mengatur ukuran posisi dalam melakukan investasi. Contoh sederhananya misalnya dengan modal 10 juta rupiah. Dari modal tersebut, yang kita investasikan sebesar 70% untuk membeli saham BBRI. Dan 30% sisanya bisa dititipkan dulu di reksadana pasar uang, untuk antisipasi apabila harga saham BBRI turun. Kedua, adalah faktor fundamental. Dari berbagai macam indikator fundamental, yang paling utama dan penting adalah kemampuan Bank BRI dalam menghasilkan pendapatan, dan dari pendapatan tersebut diperolehlah laba bersih. Dari 10 tahun terakhir, pendapatan BBRI tidak perlu diperdebatkan lagi, karena selalu konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian untuk laba bersihnya, sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu, saat terjadi pandemi COVID-19, yang menghancurkan ekonomi pada saat itu. Dan, setelah 2 tahun berlalu, kinerja Bank BBRI kembali tumbuh. Pada tahun 2022 lalu mencatatkan laba tertingginya di level 51,4 triliun rupiah. Ini adalah bukti, di mana Bank BBRI kembali berhasil bertahan dan melewati masa krisis. Jadi sampai di sini apakah kita masih perlu mengikuti dan melawan investor asing? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, inti dari pembahasan video ini adalah peranan investor asing pada saham Bank BBRI. Dari data keterbukaan informasi, negara memiliki porsi sebesar 53,19%. Meskipun pemerintah sebagai pemegang saham pengendali, naik turunnya harga ditentukan oleh porsi saham yang beredar di masyarakat, karena saham pemerintah sampai saat video ini dibuat, tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga porsi saham Bank BBRI yang ada di masyarakat, bisa dibagi menjadi 3 besar kelompok investor. Data ini menggunakan posisi akhir Mei 2023. Investor asing memiliki porsi sebesar 78,5%. Kemudian investor lokal dibagi 2, yaitu institusi lokal memiliki 18,2%, dan investor retail individu hanya memiliki 3,3% saja. Sehingga dengan porsi sebesar itu, pergerakan harga saham BBRI secara jangka pendek akan sangat dipengaruhi investor asing.
Misalnya pada tanggal 22 Juni 2023, investor asing net sell sebesar 145 miliar, yang mengakibatkan harga saham BBRI turun sebesar Rp100, atau 1,79%. Begitu juga pada tanggal 13 Juni 2023, investor asing melakukan net buy sebesar Rp278,56 miliar, harga saham BBRI naik sebesar Rp150, atau 2,77%. Dan, jika direkap total transaksi bersih investor asing di bulan Juni 2023 ini, adalah net sell sebesar Rp300.196.126. Nah, apakah kita harus panik melihat investor asing keluar di bulan Juni 2023 ini? Di sini saya sudah rekap data transaksi investor asing sepanjang tahun 2023 ini. Di bulan Februari hingga Mei tahun 2023 ini, investor asing melakukan net buy rata-rata sekitar Rp2 triliun. Dan, pada bulan Januari, investor asing melakukan net sell sebesar Rp1,3 triliun. Jadi, total net transaksi investor asing selama tahun 2023 ini, masih net buy sebesar Rp7,26 triliun. Sehingga menurut saya, kita lebih baik berfokus memperbaiki strategi money management untuk investasi di saham BBRI. Karena, mengikuti ataupun melawan dari transaksi investor asing akan lebih sulit, di samping kita sebagai retail tidak punya dana yang besar. Dan, aktivitas transaksi investor asing saat market dibuka juga sudah tidak bisa kita lihat, karena data transaksi ditutup saat jual beli saham sedang berlangsung. Jadi, dengan adanya investor atau bandar asing di saham BBRI, apakah masih layak untuk investasi jangka panjang? Di sini saya masih ingat pada bulan Maret tahun 2020 saham BBRI turun sangat dalam pada waktu itu, karena isu pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Faktanya pada saat itu, investor asing melakukan net sell sekitar 1,7 triliun pada bulan Maret 2020, dan harga saham BBRI turun 27,92%. Kemudian di bulan April 2020, di saat penurunannya tidak terlalu dalam, hanya 9,6% saja, namun investor asing malah net sell jauh lebih besar, yaitu sebanyak Rp2,54 triliun. Untuk data lengkapnya kawan-kawan nanti bisa cek di link pada deskripsi video ini. Jika memang benar harga saham BBRI disebabkan karena aktivitas transaksi investor asing. Dan juga investor asing kembali net buy saham BBRI di tahun 2023 hingga pada saat video ini dibuat. Masih ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Dengan pertumbuhan yang konsisten, dan sudah terbukti selama bertahun-tahun mampu bertahan melewati masa krisis. Pihak investor asing, tentu juga mempertimbangkan faktor fundamental saham Bank BBRI dengan laba yang konsisten bertumbuh. Dengan selalu konsisten membagikan dividen setiap tahun, terbukti selama 10 tahun terakhir Bank BRI selalu membagikan dividen. Kedua, tetap fokus ke tujuan investasi. Jika tidak punya banyak waktu mengamati market, fokus saja ke money management serta konsisten belajar, dan melakukan evaluasi portofolio secara berkala, karena itu akan jauh lebih efektif, dibandingkan memperhatikan aksi dari investor asing setiap harinya. Ketiga, investor asing termasuk kategori bandar yang baik. Bukan maksud saya membela pihak asing, namun keberadaan investor asing yang menjaga harga saham BBRI tetap stabil, karena aksi jual beli yang dilakukan investor asing, juga bagian dari strategi mereka dalam money management investasinya. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan, karena arah kebijakan pemerintah Indonesia nantinya, bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Serta status Bank BBRI sebagai perusahaan BUMN yang cukup sensitif dengan politik dan kepentingan berbagai pihak. Nah,
Terkait investor asing, untuk saham lainnya bagaimana sebaiknya strategi kita? Jika kamu penasaran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan akan coba kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video lainnya.